mayoritas mengatakan BI akan mempertahankan suku bunga begitu. Tapi ternyata setelah adanya pemangkasan, rupiah ini justru malah hampir menyentuh 16.400 begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau saya bicara jujur, sebetulnya kalau kita melihat dari respon investor sesudah keputusan Bank Indonesia, sebetulnya hal-hal ini yang sebetulnya diharapkan sebetulnya oleh investor. Jadi memang keputusannya di luar ekspektasi, tapi belum tentu ini bukan yang diharapkan. Karena kalau kita bicara memang di kondisi saat ini sangat sulit untuk menentukan prioritas yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia. Satu sisi pasar punya ekspektasi karena memang selama ini BI bertindak sangat prudent dan tujuan utama prioritas selalu stabilitas dibandingkan pro-growth. Ya, jadi memang kalau kita lihat perubahan sikap ini mengejutkan, tapi kalau saya pikir diperlukan. Karena memang kita tahu bahwa selama 3-4 bulan ini investor ini tidak melihat adanya satu katalis yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi domestik, dan kita bisa melihat bahwa kemarin hampir satu section Pak Peri itu bicara bahwa mereka, ini saya juga lihat untuk pertama kalinya ya dalam 1,5 tahun terakhir ini Pak Peri memberikan indikasi yang kuat untuk join dengan upaya pemerintah dalam hal mendorong pertumbuhan. Dan ini saya pikir sangat kritikal di tengah situasi negara-negara berkembang, tidak hanya Indonesia, itu memang kesulitan untuk mencari katalis pertumbuhan di tengah situasi the Fed tidak bisa menurunkan suku bunga dengan signifikan. Jadi langkah yang positif, dan saya lihat sebetulnya kalau bicara stabilitas nilai tukar dalam 3-4 bulan terakhir ini memang tendensi rupiah melemah terhadap dolar ini yang menjadi perhatian investor. Tapi yang tidak diperhatikan itu sebetulnya adalah rupiah itu sebetulnya menguat terhadap major currency yang lain, seperti euro, Aussie dollar, yang mana ini juga menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh Bank Indonesia ya sebelum melakukan keputusan yang surprising kemarin. Baik, dan di tengah pemangkasan yang harus kita apresiasi ini, apakah menurut Anda di sisa 2025 ini masih ada peluang BI untuk kembali melakukan pemangkasan, berkaca juga dengan The Fed yang kalau berdasarkan pernyataan di bulan Desember ini mungkin hanya 2 kali melakukan pemangkasan di tahun ini? Ya, nah ini kalau saya sedikit hal yang mungkin kurang sepakat dengan Pak Peri. Pak Peri tadi memang menjelaskan bahwa kalau berdasarkan pandangan Bank Indonesia, The Fed ini mungkin hanya akan memangkas 1 kali. Tapi kalau saya melihat bahwa The Fed ini sebetulnya sebuah organisasi yang sangat data dependent. Nah ini sebetulnya kalau kita berkaca dari pengalaman tahun 2024, ini perubahan sangat ekstrim, Anneke. Jadi di awal tahun, ekspektasi penurunan suku bunga The Fed itu 7 kali. Tiba-tiba di bulan Maret atau April 2024, ini turun menjadi 3-4 kali. Bulan Mei Juni turun menjadi 0 kali, tidak ada pemangkasan. Kemudian bulan September tiba-tiba menjadi 4-5 kali lagi. Kemudian sekarang turun lagi. Jadi kenapa perubahannya sedemikian cepat dan dinamis? Karena sebetulnya kalau kita lihat The Fed itu konsisten memperhatikan data. Dan hal yang nggak bisa disangkal adalah secara overall makroekonomi US, leading indicator-nya itu memang menunjukkan pelemahan. Hanya saja kadang-kadang ada situasi seasonal, cyclical, yang mempengaruhi data tenaga kerja, sehingga seolah-olah, oh ini kelihatannya nggak seburuk biasanya. Nah biasanya kalau nggak seburuk biasanya, ekspektasi terhadap suku bunga ini akan geser. Nah kalau kami coba lebih konsisten untuk memperhatikan tren jangka panjang dari ekonomi US ini seperti apa. Karena saya katakan misalnya inflasi mungkin di bulan Desember akan ada pick up di Amerika, dan investor langsung punya asumsi bahwa wah ini kelihatannya benar nih, suku bunga hanya akan dipangkas 1 kali. Tapi kemudian kita harus perhatikan bahwa Desember itu adalah seperti bulan Lebaran di Indonesia kalau di Amerika. Kemudian juga ada peristiwa kebakaran kemarin di Los Angeles yang mungkin menaikkan inflasi secara temporer. Sehingga bulan berikutnya inflasi bisa drop sangat signifikan. Nah jadi kami tetap melihat bahwa tren ekonomi Amerika ini bukan menguat, tapi melemah secara overall. Sehingga seharusnya inflasi ini perlahan akan bergerak turun. Terlalu dini untuk kita menilai bahwa The Fed ini hanya akan memangkas 1 kali. Jadi dalam kacamata kami saat ini kemungkinan The Fed memangkas 1 kali, lebih dari 1 kali itu masih ada dan terbuka. Dan segera sesudah itu saya pikir Bank Indonesia pasti akan menyesuaikan. Karena kembali lagi visi utama dari Bank Indonesia sekarang adalah membantu Pak Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun dia terus bergerak secara independen. Baik, lebih dari 1 kali, apakah menurut Anda ini 2 kali seperti yang disampaikan The Fed di bulan Desember atau lebih dari 2 kali? Chance untuk lebih dari 2 kali pun menurut saya ada. Tapi kalau saya bicara dari base case sekarang,
Base case kita sekarang adalah 2 kali of course, karena kalau kita melihat apa yang ditunggu investor itu sebetulnya adalah seperti apa kebijakan Trump di masa kedua dia sebagai presiden. Dan ini adalah faktor penentu apakah inflasi di US itu akan bergerak ke arah trajektori yang berbeda. Karena sekarang trajektorinya turun. Nah di sini kita bisa melihat bahwa beberapa policy yang dikhawatirkan untuk menaikkan inflasi itu seperti policy imigrasi yang lebih ketat, kemudian trade war, perang dagang, kemudian kita juga bicara seperti kebijakan untuk memangkas pajak. Ya, ini kan kebijakan-kebijakan yang sifatnya inflationary. Tapi kita percaya bahwa kalau kita lihat selama 3-4 minggu terakhir ini, penjelasan dari Treasury Secretary-nya Scott Bessent yang menyatakan bahwa mereka juga tidak ingin inflasi ini tinggi. Karena penyebab kekalahan daripada Joe Biden dan Partai Demokrat di tahun 2024 kemarin, yang paling besar adalah karena inflasi. Sehingga konyol kalau misalnya mereka mengarah ke sana. Jadi kita percaya sebetulnya implementation daripada policy Trump ini akan sangat reasonable, ya, sangat bertahap, sehingga tidak menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Nah ini yang kita lihat investor itu tunggu, ya realisasinya seperti apa, baru mereka akan melihat trajektori inflasi ini akan lebih clear. Baik, dan untuk Bank Indonesia sendiri, apakah menurut Anda ada ruang pemangkasan untuk Bank Indonesia lebih dari 2 kali? Iris, sepenuhnya akan tergantung daripada the Fed. Karena kalau saya percaya faktor domestik, kita bicara inflasi kita sih sangat manageable. Dan kalau saya bicara 2 bulan ke depan, ini Bank Indonesia ini sangat berani memangkas suku bunga, tidak hanya di tengah situasi US dollar yang menguat dan yield obligasi di Amerika sedang naik, tapi juga menghadapi kita mau bulan Lebaran, yang biasanya secara seasonal inflasi kita naik, ya. Kemudian nanti masuk kuartal 2 musim pembagian dividen di mana rupiah kita juga biasanya melemah. Ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau saya ditanya apakah ada peluang, peluangnya ada. Hanya memang saat ini setelah tindakan yang saya pikir surprising, Bank Indonesia itu mencoba memberikan tone yang lebih moderat. Ya, di mana saat ini tentunya kan pasar jadi punya ekspektasi bahwa waduh kalau BI akan support growth, sangat mungkin pemotongan suku bunga agresif. Dan kalau misalnya message itu yang diterima atau tone-nya 100% BI seperti itu, investor asing mungkin akan membacanya berbeda, tidak terlalu suka karena rupiah artinya tidak diprioritaskan nih. Ya. Nah jadi itu kenapa Bank Indonesia memberikan tone yang menurut saya relatif sangat moderat. Tidak berarti BI tidak memprioritaskan currency, karena BI selain suku bunga pun punya instrumen lain seperti contohnya SRBI yang bisa menjaga stabilitas daripada nilai tukar. Jadi saya pikir peluang tetap ada, hanya memang BI harus memberikan tone yang balance untuk tidak memberikan impresi yang salah kepada investor.